podcast for curious mind. Halo, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Ada Puri Anindita di sini. Salam kenal. Seneng banget sekarang udah bisa jadi bagian keluarga besar Uang Bicara. Mudah-mudahan saya bisa jadi sahabat, teman Uang Bicara untuk bertumbuh bareng-bareng. Nah, kali ini kita akan ngomongin trading saham. Kayaknya udah biasa banget ya, jadi halumrah sekarang banyak orang pengen dapet cuan cepet. Beda dengan investasi, money management seorang trader bisa dibilang tricky karena punya risiko yang lebih besar. Makanya perlu memang punya pengelolaan keuangan biar nggak bingung di tengah jalan. Nah, untuk ngebahas money management untuk trader, kita udah undang Certified Financial Planner Mas Gembong Suwito. Langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Udah bareng kita, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamology dan CEO Juara Rencana Keuangan, Mas Gembong Suwito. Atribusinya banyak sekali, tetapi saya kali ini akan menyebutkan atribusi CFP karena ini yang paling relevan dengan obrolan kita. Makasih udah mau mampir. Halo Mas. Halo Mbak Puri Anindita, thank you, selamat pagi. Selamat pagi, kita rekaman ini di pagi hari. Ini saya dan teman Uang Bicara sih udah langsung aja mau curi ilmu sih, Mas. Apalagi sekarang kan aktivitas trading saham ini kan lagi banyak diminati. Nggak cuma yang muda, yang senior juga. Yang muda pengen cuan cepet, yang senior pengen pensiun dini atau FIRE istilahnya ya kan, retire early, financially independent, retire early. Tapi memang kalau kita lihat fenomenanya kan perilaku trading ini macam-macam setiap orang kan, profil orang tuh kan beda-beda. Ada yang abis gajian itu semua mayoritas uangnya langsung dipakai trading. Ada juga profil yang mikirnya lama sekali gitu. Nah, saya mau kilik lebih lanjut nih Mas. Kalau dari POV kelola keuangan dan juga mitigasi resiko, kan dua itu yang paling penting ya. Gimana kita bisa ketemu titik imbangnya? Boleh aja kami dari yang basic dulu. Jadi kita ada dua sudut pandang. Ya, pertama harus tahu dulu tujuannya. Oke, ini tujuannya kita ya masuk di dunia investasi, masuk di dunia trading apa? Kira-kira harus spesifik gitu ya. Nah, itu kan bisa di tujuan ya bisa smart, apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu akan signifikan. Ya, setelah tahu tujuannya, yang kedua itu adalah tahu diri. Nah, tahu diri ini ada dua konsep. Tahu terkait dengan risk profile, ya. Yang kedua, ya terkait dengan finansialnya. Risk profile kita bedah nih. Sederhananya, kita itu karakternya seperti apa? Agresif, moderat, atau konservatif? Yes. Karena setiap orang akan berbeda. Ya, dari jangka waktu, umur, ya kemampuannya, pengetahuannya akan berbeda. Yeah. Paling singkat, ya untuk mengetahui risk profile kita coba tanya. Apakah kalau kita invest atau trade, begitu kita beli, terus bagaimana psikologis kita kalau turun 5%, 10%, 20%. Nah, masing-masing kan orang berbeda. Yeah. Kalau saya misalnya, oke, saya tipikalnya 5% nggak siap. Yeah. Oke, ya maka sebelum masuk ke trade, ya saya spesifik di saham, ada instrumen lain. Ya, ada pilihan lain. Ada 1001 jalan ke Roma gitu ya untuk mencapai tujuan. Spesifik misalnya saya pengen liburan, healing ke Bali akhir tahun Desember, 5 bulan misalnya. Oke. Nah, tapi saya pengen trading. Nah, terus dilihat, oke, risiko saya ternyata saya masuk, saya nggak nyaman. Ketika saya beli terus turun 5%, maka lebih baik ya secara tujuan keuangan dan risk profile gak cocok di trading saham. Nah, bisa masuk di tabungan, di deposito atau kesana pasar uang. Supaya apa? Tujuan utamanya kan mencapai tujuan. Jangan sampai trading terus nggak jadi healing, tapi keluar biaya stres, keluar biaya kesehatan dan nggak baik gitu kan. Itu yang ya. Tapi kalau kita sudah sip, oke, ini aku risk profile-nya agresif, terus secara finansialnya sudah ada dana darurat, yuk, baru kita boleh, yuk trading yang seperti apa. Kita bisa masuk di sisi trading.
Oke. Nah, saya nggak tahu apakah semacam ada rule of thumb-nya gitu ya, kayak aturan main generalnya lah ya. Saya suka dengar ada beberapa framework 80-20 gitu ya, bahwa kamu siap uang hilang tuh 20%-nya misalnya gitu. Ya. Apakah itu masih relevan atau nih setiap orang juga punya, dengan profil yang tadi ya, ada 3 profil yang beda-beda, juga punya framework yang beda juga ketika kita bicara rule of thumb ngatur keuangan yang nanti diperuntukkan untuk invest atau trading. Oke. Hmm. Selalu karena kita memang di juara rencana keuangan itu cara kami berpraktek itu dengan lakukan financial check up dulu. Oke. Jadi kita buatin risk profile, ya dia tahu apa ternyata agresif, moderat, konservatif, tahu tujuannya. Oke, sekarang masuk ke instrumen yang trading atau investmentnya, trading misal. Maka kita akan lihat, oke, dari sisi kesehatan keuangannya itu aman. Apakah yang kedua, dana darurat? Misalnya, trading kan pengen kita beli atau jual, ibaratnya pengen profit. Yes. Ternyata nggak profit. Apakah itu berdampak ke finansialnya? Kalau iya, maka ya siapin dulu dana darurat. Ya, sebelum masuk ke trading, maka pastikan ya punya dana darurat. Berapa? Ya minimal kalau dalam konsep perencanaan keuangan, ya konsepnya FPSB International Denver itu 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran. Ya. Clear dulu nih. Spesifik. Saya gajinya atau income-nya 10 juta. Ya. Oke. Terus ternyata pengeluarannya itu 8 juta. Alhamdulillah masih positif 2 juta. Karena secara faktual zaman now Mbak, ini jangankan positif. Ya kan? Banyak sekali kita yang Pay later. minus ditutup dengan pay later pinjaman online. Gitu kan. Maka kemarin ya Iya, Betty iya. ya Blue BCA itu undang kita sampaikan. Terus mereka lakukan research, terus aku ke Telkomsel dan lainnya, XL, itu diundang. Ternyata ada data menarik, 67% tidak memiliki dana darurat yang 3 bulan pengeluaran. Faktualnya Mbak ya, gitu kan. Jadi ini dulu. Jadi sebelum kita masuk ke trading, apakah financial kita aman dulu? Minimal kita punya dana darurat 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran kita. Jadi tadi 8, berarti 3 kali 8, 24, sampai 48. Itu dulu. Kenapa? Karena ini penting Mbak. Untuk menjaga psikologis, menjaga kewarasan kita. Ya. Nah, kalau misalnya tradingnya di saham, at least kena, ya kita berharap naik. Tapi kenyataan marketnya itu turun. Seperti misalnya, ya kasus-kasus ya anomali market. COVID. Terus sekarang 3 bulan terakhir misalnya Mei, Juni, Juli hapus gitu ya, merah gitu kan. Nah, tetap proses tradingnya jalan, tetapi secara pengeluaran, secara operasional itu masih jalan. Itu dulu. Nah, jadi alokasikan dana darurat dan dihitung dari pengeluarannya gitu ya, yes, bukan itu penghasilannya. minimal. Nah, sekarang kita bicara tradingnya. Nah, biasanya kalau dalam saya praktek, ya saya bedakan. Ya, saya buat 2 account. Account trading dan account untuk investasi. Spesifik gitu kan. Contoh gitu kan. Ini masing-masing orang berbeda-beda gitu kan, tergantung dari kenyamanan, tingkat ilmunya, dari pengalamannya juga gitu. Misalnya, minimal yang kita invest adalah 10%, atau kita trade 10% dari total income kita. 10%. Jadi 10% minimal. Ya, kenapa minimal? Karena faktualnya investasi itu biasanya di akhir ketika ya ada sisa. Kenyataannya nggak ada sisa. Gitu. Jadi untuk membuat praktikal orang itu bisa melakukan, konsepnya investasi adalah minimal 10%. Semakin besar semakin bagus. Nah, kalau tadi kasusnya 10 juta, income pengeluarannya 8 juta, masih ada sisa 2 juta, berarti 20%. Sangat bagus. Sangat baik itu. Kenyataan realnya jarang terjadi. Ketika 20%, bagaimana? Maka langkah berikutnya adalah kita kan sudah punya tujuan-tujuan keuangan nih.
Nah, contoh saya gitu kan, untuk pensiun dan untuk dana pendidikan jangka panjang, ini saya gunakan konsep investasi. Berapa Hmm. persen? Kalau saya 50 sampai 70%. Ya, Oke. itu untuk investasi. Nah, sisanya itu untuk saya gunakan account trading. Jadi kalau konsep account Ah. investasi, maka setiap bulan saya DCA, dollar cost average, nabung, rutin, Iya, menyisihkan, ya, terutama di sisi saham, misalnya iya. contoh BCA, BRI gitu kan, nah, Hmm. setiap bulan rutin, ya, setiap gajian, setiap terima income itu kita langsung belikan itu. Tapi kalau di sisi trading tidak. Ketika Oke. trading maka ada momentum Hmm. pergerakan harga yang kita akan analisis, ya, menariknya di mana, support resistennya, trading plan-nya, ya, itu kita akan gunakan. Biasanya di trading seperti itu. Hmm. Ini langsung follow up lagi nih. Kalau tadi kami kayaknya sih yang sudah lebih lama belajar personal finance paham lah ya. Bertumbuh lewat investasi, Ya, utamanya untuk jangka panjang kan gitu ya. Makanya tadi dana pensiun contohnya, ya, investasi 50-70%. Nah, kalau yang tradingnya nih, sekarang kita spotlightnya pindah ke tradingnya. Berarti apa saja yang harus kita baca supaya momentumnya terus berprogres, walaupun kita tahu pasti di situ ada resiko ya Mas ya. ya. Apa yang harus kita baca supaya itu nggak nyesek gitu ya? Kan kita pengennya terus bertumbuh walaupun kita tahu ada resiko gitu. Oke, menarik, saya ambil dari satu legenda di internasional, yaitu, ya, Alexander Elder, yang sudah menulis buku konsep trading for living. Hmm. Ya, konsepnya adalah 3M. Sebelum masuk ke dunia trade, ya, dan berharap trading sebagai, ya, salah satu tujuan yang bisa trading for living, kita harus clear dulu. Yang pertama adalah mindset. Mindset kita harus jelas, ya, dalam menggunakan sisi trading ini. Ini karakter kita apa, style kita. Kalau dalam dunia trading kan ada tuh yang cocoknya adalah day trade, Yes, beli pagi, jual sore. betul. Atau beli hari ini, begitu naik ada lonjakan volume, dia masuk day trade pokoknya, ya. Hmm. Ya, sehari selesai, sehari putus, ya, hubungan gitu, close gitu, baik untung atau rugi, clear, Ya. ya. Itu karakter day trade. Yang kedua, karakter, ya, itu sebagai swing trade. Hmm. Nah, swing trade berarti beli terus trade dengan range waktu antara harian sampai ke mingguan. Nah, berikutnya adalah yang medium long, biasanya dengan time frame yang daily, monthly, weekly. Kira-kira gitu. Itu harus tahu dulu nih karakter kita. Oke. Nah, ketika karakter, maka yang kedua bicara metode. Hmm. Tentunya, ya, metode yang kita gunakan spesifik harus, kalau kita bicara teknikal, kita akan lebih nyaman dengan, ya, analisis teknikal yang mana, metode analisis yang mana. Ya, contoh misalnya di dalam technical itu ada dua kubu besar, classical, misalnya dengan trend, Fibonacci, lainnya itu alat bantunya. Atau dengan modern technical Hmm. yang sudah ada indikatornya. Contoh misalnya trend, moving average, terus ada Bollinger, ada, itu salah satu toolsnya. Ya, itu masalah metode. Metode apa yang kita gunakan? Ya. Jangan-jangan metode influencer, misalnya gitu kan. Takut. Mana yang kira-kira kasih rekomen ini followernya banyak, ini banyak gitu kan. Nah, itu yang diikutin buy, kan? Oh no. Oke, walaupun Oke. disclaimer, ya Ya, tentunya semuanya punya risk profile, ya. tetapi ya kita tidak punya metode yang sudah kita lakukan itu, Mm-mm. uji itu, ngalamin dengan sendiri dan konsisten belum. Ya itu betul. Nah, Kayak nyetir dengan mobil jurnal ya. trade, gitu kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. terakhir adalah money management. Money Nah, management. berapa yang kita siapin untuk, ya, kita misalnya, oke, resiko per trade kita berapa? Kalau saya misalnya, resiko per trade saya adalah 1-2% Mhm. dari equity. Ya, Contoh, gitu kan. Portofolio kita anggaplah 100 juta. ya. Ya, setiap resiko per trade
ya saya adalah 1% atau 2% equity. Berarti maksimum kerugian saya adalah 1-2% ya per trade-nya. Ya. Itu harus clear. Makanya terakhir dipraktekkan dan ada jurnal tradingnya. Kita harus spesifik. Kalau trading namanya dagang, di situ ada jual beli, ada manajemen profitnya, ada manajemen loss. Yes. Oke, kata kuncinya di sana. Kalau invest, akumulasi, terus melakukan pembelian gitu kan, dengan harapan jangka panjang. Jangan sampai harapannya begitu turun, nggak mau cut loss, investor atau nyangkut terus. Itu tadi Direktur Edukasi dan Investasi Sahamology, Mas Gembong Suwito CFP yang udah jelasin pentingnya kelola keuangan dan risiko untuk trader. Masih ada bahasan lain yang gak kalah seru di bagian selanjutnya, jadi tetap di Uang Bicara. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang set sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Episode kali ini kita ngebahas soal money management and risk management seorang trader bareng CEO Juara Rencana Keuangan, Mas Gembong Suwito. Kita lanjutin lagi yuk ngobrolnya. Kan tadi dibedakan kita mau investasi atau trading. Tadi sudah disebutkan persentage-nya. Beda-beda per orang. Ini yang harus dicek, ya kan? Kemudian memang harus berani stop loss di profil kita itu. Berarti suka tidak suka berhenti di situ. Nah ini bicara, mau realistis atau realistis lah, rasional, gitu kan? Nah karena ini memang berat. Kalau kita bicara rasionalitas kita, ya maka ada alat bantunya, banyak toolsnya. Ya, begitu kita sudah punya trading plan, konsisten di trading plan itu. Ya, target profitnya apa, stop loss-nya berapa, ya. Nah, itu harus dilakukan secara konsisten. Makanya ada ya journal trading, ada review. Itu clear kenapa gitu kan masing-masing. Terima kasih. Nah, itu ketika itu sudah dibuat, karena mayoritas kita irrasional. Kalau kita bicara psikologis, ya dan faktualnya saat ini orang lebih suka pengen profit, nggak mau resiko. Betul. Ya. Ngekat itu kan udah ibaratnya uangnya langsung hilang. Betul. Gitu. Rugi. Ya. Walaupun itu ada harapan. Repot. Ya, dengan trading plan, dengan manajemen harapan. Iya. Kita sama-sama sudah. Apalagi Bursa Efek Indonesia ada aturan FCA. Full call option. Di mana dulu minimum 50, sekarang Rp1. Dan itu ada 30%. Pergerakan saham-saham itu sudah mendekati di bawah 50. Jadi kalau enggak ibaratnya ya ini kayak sakit gitu ya. Mau operasi ya atau enggak. Kalau enggak ya mati. Mati dalam sisi pengalamannya, bad experience, nyangkut dan itu akan ya udah kapok deh. Ketika kita melakukan apa yang tadi Mas sudah kasih tahu ke kita nih ya kan. Kapan waktu yang pas untuk mengevaluasi semuanya? Oke. Nah,
di situ kita akan lihat, baik lagi dengan style dulu kita harus clear. Kalau day trade, ya konsepnya atau nyamannya kita day trade, maka evaluasinya yaitu per hari. Kalau di saham, maka ya evaluasinya itu sebenarnya lebih fleksibel. Biasanya saya evaluasi 3-4 bulan. Kalau sekarang dengan kacamata trader, tapi melihat ya, agak makroekonomi sedikit ya Mas. Ya. Maksudnya ngelihat ekonomi global sekarang nih sangat lebih tidak menentu lah gitu kan ya. Ya. Is now the right time, lepas dari kita udah tahu tadi apa PR personal finance kita udah ya. Nah Yes. sekarang kan kita newbie banget nih. Saya atas nama Ya. yang newbie. Masuk sekarang atau tunggu? Nah Ya. ada elemen-elemen yang bisa di-share ke kami. Apakah kapan sebaiknya mau mulai gitu? Oke. Yang kami lakukan itu konsepnya portofolio. Nah, portofolio itu berarti kita akan cari berbagai macam aset kelas yang intinya kayak sebuah tim sepak bola. Pertama adalah di bagian likuiditas. Berarti kita cari ya produk-produk investasi yang resikonya low risk. Ya, begitu dana darurat ada kejadian itu langsung bisa dicair ya secara risiko rendah. Contohnya tabungan, deposito, ya reksadana pasar uang, emas. Nah, itu semua kita taruhkan di likuiditas. Terus yang kedua di stabilitas. Instrumen-instrumen mana yang bisa memberikan cash flow rutin, transfer bulanan ke Mbak Puri. Ya tentunya basisnya bonds, obligasi. Baik itu obligasi langsung, contoh obligasi pemerintah, obligasi swasta, ya average memberikan return sekitar 6-7%, ya, dan reksadana pendapatan tetap. Yeah. Kira-kira di situ untuk stabilitas. Nah, sekarang di equity. Equity memang dasarnya adalah pertumbuhan dan ini sangat sensitif terkait dengan perkembangan atau berita-berita makro. Yes. Nah, di saham sendiri, ya kalau di equity atau di pertumbuhan growth itu striker, kami biasanya pecah dua, saham Amerika, saham Indonesia, dan reksadana campuran dan reksadana saham. Tambah satu lagi Bitcoin, itu satu. Oke, hanya Bitcoin ya. Bitcoin, yang lainnya enggak. Gitu ya. Halo Crypto Bro, aku nggak ikutan gitu. Karena Yang ngomong Mas Gembong. Dan kita ini kita itu at least secara pribadi, oke? Iya. Nah, terus setelah itu spesifik ketika bicara di saham, ya maka tentunya kita di saham Indonesia ada 11 sektor. Nah, ketika ada perkembangan terkait dengan makroekonomi, contoh misalnya saat ini uncertain di Timur Tengah sama Amerika. Contoh di Timur Tengah nih, Timur Tengah ya terkait dengan kawasan regional tersebut, maka dampaknya ke harga-harga sifatnya komoditi dan energy base. Ya. Ya, di situ justru ada opportunity. Ketika ada konflik, ada potensi untuk ya kita bisa cuan. Kenapa? Harga minyak bisa naik, gas bisa naik, pada sektor ya logam itu bisa naik. Nah di situ, jadi kita akan lihat trennya. Terus misalnya tren sekarang, ya dalam 4 bulan ke depan suku bunga the Fed ya kemungkinan besar akan diturunkan at least di September. Kenapa? Tanda-tanda untuk menurunkan itu sudah clear, mulai dari sisi inflasi, terus memburuknya data tenaga kerja. Nah sektor apa yang related dengan itu? Ya maka katalis positif ketika suku bunga turun adalah sektor properti. Nah, hal-hal itu yang terus kita reading the wave. Karena kita memang pendekatannya adalah top down economy. Jadi kita bisa melihat ya satu krisis, satu sisi opportunity. Yes. Yang penting adalah trennya arahnya kemana, membaca pasar. Kalau pengen stabil, tetap di sektor keuangan, banking, ya big bank, ya BCA misalnya sebagai founder atau big banknya. Nah itu sebagai kunci. Kira-kira gitu. Sedikit lagi, kalau tadi kan dari kacamata newbie banget nih, Mas. Maksudnya newbie, usia muda, aku mau terjun, kan gitu ya. Tadi PR-PR udah cukup jelas. Tapi kebetulan temen Uang Bicara nih profilnya juga sangat diverse. Ada juga yang sudah matang, sudah mempersiapkan masa pensiun. Ada nggak perbedaan yang kita masih diberkahi usia muda sama yang mau mempersiapkan usia senjanya gitu? Ketika kita bicara tradingnya ya, tradingnya saja, silakan.
Kebetulan saya sering kali nanganin untuk satu program persiapan pensiun. Yang pertama, yang kedua, klien-kliennya yang book plan atau pendampingan dengan saya, ya 70% itu adalah usia 40 ke atas. Yes. Oke, di usia-usia bahkan pensiun. Nah, perbedaan signifikannya adalah dari sisi aset alokasinya. Nah, aset alokasinya itu kita akan lebih banyak ke konservatif. Ya, konservatif dengan risk profile konservatif tersebut, ya produk di sisi investmentnya, maka kita kuatin di sisi ya cari instrumen-instrumen yang liquid, resikonya rendah, dan cash flow bulanan. Maka basisnya itu bonds, basisnya reksadana pasar uang, terus obligasi swasta itu yang kita kuatin, terutama obligasi pemerintah. Nah, supaya ada cash flow bulanan. Nah, cash flow bulanan ini baru yang kita invest atau kita trade untuk membeli di sisi saham. Terus terkait dengan risk profile di saham, di IHSG sendiri itu komposisinya ada sekitar 930 perusahaan dan akan tumbuh terus karena setiap tahun IPO itu ya kira-kira di 70-80 IPO. Karena target bursa itu 1.000 perusahaan 2026-2027 kalau nggak salah ya. Nah, tetapi tidak semua kita beli. Maka kita sampaikan, Pak, universe-nya itu kita akan cari saham-saham yang secara fundamental, likuiditas, market cap itu tinggi. Biasanya reflect to IDX 30, 45 atau 80 maksimum. Yeah. Jadi universe investment-nya kita clearkan. Pak, ini 80 perusahaan sebagai ini rangka yang watchlist yang kita pahami. Nah, maksimum nanti adalah sektor-sektor tersebut, ya top 3 dari masing-masing sektor itu kita analisis. Jadi itu untuk risk profile yang hampir mayoritas di atas 40 ke atas atau mendekati pensiun. Ya, yang penting adalah tenang, ya tujuannya nyampe, ada tambahan income, ya, dan itu nyaman buat dia, tidur bisa nyenyak. Nah, untuk saham-saham IPO ya kami tidak masuk gitu kan, karena memang ya tadi ya semuanya baik lagi risk and reward ya, karena mereka butuh yang namanya Mas, yang penting saya tumbuh ya tenang, tumbuhnya di atas deposito ya 2 kali obligasi udah alhamdulillah gitu kan. Itu betul. Saya bisa ya ibadah gitu kan atau menikmati masa pensiun dengan tenang plus produktif. Ya. Ya, nah itu yang biasanya kita lakukan assessment ke sisi mereka. Nah, kalau untuk yang muda di usia 35 ke bawah, risk profile-nya kan masih cukup ini ya. Bisa lebih agresif cukup lah. Cukup agresif. Ya. Terus dia mau menunggu, resikonya juga lebih agresif. Maka biasanya ya proporsi untuk saham-saham yang sifatnya tadi ya blue chip itu kita tambahkan ya dengan second liner atau third liner. Tapi komposisinya 20-30 supaya adrenalinnya cukup oke untuk melihat pertumbuhannya. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman uang bicara? Siapa tahu bisa kontak Mas Gembong di mana? Kayaknya aku harus nambah ngobrol ini sama Mas Gembong. Bisa kontak di mana, Mas? Terima kasih uang bicara Mbak Puri ya terkait dengan kesempatannya dikasih ngobrol, sharing. Kembali lagi semua yang kita sampaikan itu disclaimer on, terutama dari sisi pengalaman pribadi selama 2011 sampai sekarang. Saya pengen ya apa yang kejatuhan dulu yang kita alamin ya itu posisinya menjadi pelajaran berharga buat kita, minimal diri sendiri untuk lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami yakin bahwa ya ketika ilmu itu menjadi sesuatu yang skill, tahu ilmunya, diterapin menjadi life skill, maka kita punya pilihan. Ya, untuk kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, dan trading ini atau investasi atau semua itu bicara ya kita bisa bawa sampai mati. Ibaratnya gitu. Nah, thank you. Ya, semoga kita bisa action. Nah, kalau teman-teman butuh pendamping, butuh ini, kita bisa temenin. Teman-teman ada di Sahamologi, ya, Instagramnya IG Sahamologi. Nah, itu selama 7 tahun kita konsisten untuk membantu teman-teman, basisnya EA, ya, itu trading yang sifatnya adalah basis EA. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari sisi jadi juara,
Itu perencanaan keuangan yang kita pengen bahwa tujuannya kita semua menjadikan teman-teman ya itu jadi juara di dalam kehidupan dan finansialnya. Baru aja kita ngobrol sama Certified Financial Planner yang juga adalah Direktur Edukasi dan Investasi Sahamology, Mas Gembong Suwito, yang udah jelasin soal pentingnya mengelola keuangan kita saat memutuskan jadi trader saham. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, atau ada ide topik untuk dibahas seputar keuangan dan ekonomi di Uang Bicara, boleh banget nih kirim emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Putri Anggita pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye!